Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Devinta dari kelas 11 IPS 3 ingin menyampaikan materi kualitas penduduk dan pembangunan tentang tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan penduduk di negara-negara yang sedang berkembang relatif lebih rendah dibandingkan penduduk negara-negara maju. Demikian juga dengan tingkat pendidikan penduduk di Indonesia. Tingkat pendidikan diharapkan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan. Rendahnya tingkat pendidikan penduduk Indonesia disebabkan oleh: pertama, pendapatan per kapita penduduk rendah, sehingga orang tua atau penduduk tidak mampu sekolah atau berhenti sekolah sebelum selesai. Kedua, ketidakseimbangan antara jumlah murid dan sarana pendidikan yang ada. Tiga, masih rendahnya kesadaran penduduk terhadap pentingnya pendidikan. Empat, munculnya pemukiman kumuh sebagai dampak permasalahan kependudukan. Sebagai contoh rendahnya tingkat pendidikan, yaitu mengakibatkan sulitnya masyarakat menerima hal-hal yang baru. Kenyataan seperti ini apabila dibiarkan akan menghambat jalannya pembangunan. Tapi teman-teman pernah bertanya nggak sih bagaimana ya sistem pendidikan di Indonesia? Saya nggak bakal dalam terlalu dalam karena saya belum survei dari website-website. Tapi boleh nih kita mundur sedikit. Pada nyatanya, sistem pendidikan di Indonesia di kala pandemi ini sangatlah menantang. Karena mau tidak mau harus beradaptasi dengan keadaan belajar yang terbatas. Mulai dari teknologi sampai ke cara pembelajaran. Yang biasanya di kelas makan diem-diem tuh pas ada guru. Kalau di rumah kan sans aja gitu. Mau makan ya tinggal makan. Kalau gurunya ngejelasin materi, ditinggal tidur aja nggak masalah. Orang kameranya tinggal dimatiin, ya kan? Oke, back to topic. Kualitas pendidikan di Indonesia jauh dari kata memuaskan, bahkan dari sebelum wabah corona melanda. Posisi Indonesia dalam asesmen Global Program for International Student Assessment atau PISA tahun 2018 menempati ranking 7 terbawah dari hampir 80 negara. Tantangan yang dihadapi yang pertama adalah learning loss, yang dapat diartikan sebagai menurunnya kompetisi siswa sangat mungkin terjadi di masa pembelajaran yang harusnya dilaksanakan dari rumah. Meskipun terkadang tugas-tugas yang diberikan cukup banyak, tetapi harus dipastikan apakah nilai yang dicapai benar-benar memberikan gambaran tentang kompetensi siswa. Yang kedua ada penggunaan teknologi. Ini udah jelas banget ya, pasti di setiap sekolah ada aja kendala tentang teknologi. Seperti kuota mahal, tidak punya alat elektronik yang memadai seperti laptop atau PC untuk membuat PPT yang kreatif karena di HP itu biasanya kurang banyak fitur-fiturnya. Ngomong-ngomong soal pendidikan, salah satu bentuk pendidikan adalah belajar. Belajar bisa dari mana saja dan siapa saja. Di sekolah belum tentu kan diajarkan tentang pengetahuan diri sendiri seperti apa bakat yang kita punya atau mental health. Jadi kita harus menambah wawasan dari manapun. Tapi kamu juga harus berhati-hati ya dengan apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar. Jangan biarkan hal negatif mempengaruhi kehidupan kita yang malah membuat kita terjauh dari kata bahagia. Oh iya, sebagai penambah pengetahuan, saya merekomendasikan kepada teman-teman semua untuk melihat channel YouTube 1%. Di sana banyak sekali video yang sangat bermanfaat, terutama tentang pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.